Sejumlah pemimpin dunia menyampaikan tanggapan atas serangan militer Amerika Serikat terhadap Venezuela yang dilakukan pada Sabtu dini hari waktu setempat. Dalam serangan itu, Amerika turut menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya Cilia Flores. Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan sangat prihatin dan meminta Amerika Serikat segera membebaskan Maduro dan istri. Menurut Beijing, tindakan Amerika sudah jelas melanggar hukum internasional, norma-norma dasar dalam hubungan internasional, dan tujuan serta prinsip-prinsip piagam PBB. China juga meminta Amerika Serikat untuk menghentikan upaya penggulingan pemerintah Venezuela dan menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi. Hal senada juga disampaikan Kementerian Luar Negeri Rusia. Moskow mengutuk tindakan agresi bersenjata yang dilakukan Amerika terhadap Venezuela dan menilai dalih penyerangan tidak masuk akal. Iran sebagai musuh utama Amerika di Timur Tengah juga mengutuk serangan terhadap Venezuela dan menggambarkannya sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan nasional. Sementara itu, sejumlah pemimpin dunia yang berada di pihak Amerika Serikat memuji langkah yang diambil Presiden Donald Trump. Mereka diantaranya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiha. Sementara Inggris dan Uni Eropa menyampaikan sikap yang masih sabar dan mengatakan masih memantau dengan cermat perkembangan yang terjadi. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela, and that includes many from Venezuela that are now living in the United States and want to go back to their country. It's their homeland. We can't take a chance that somebody else takes over Venezuela that doesn't have the good of the Venezuelan people in mind. We've had decades of that. We're not going to let that happen. We're there now, and what people don't understand, but they understand as I say this, we're there now, but we're going to stay until such time as the proper transition can take place. So we're going to stay until such time as we're going to run it, essentially, until such time as a proper transition can take place. As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. So we were prepared to do a second wave if we needed to do so. We actually assumed that a second wave would be necessary, but now it's probably not. The first wave, if you'd like to call it that, the first attack was so successful, we probably don't have to do a second, but we're prepared to do a second wave, a much bigger wave, actually. Kalau kita bandingkan apa yang Rusia lakukan untuk mempertahankan motherland-nya, berbeda dengan apa yang Amerika lakukan. Rusia dihukum habis-habisan oleh Amerika. Namun sekarang dunia beranikah melawan Amerika? Sahabat semua, kemarin Amerika menunjukkan betapa dajalnya negara ini, di mana dengan suka-sukanya dia menculik Presiden Venezuela yang dibawa ke Amerika
dengan tuduhan melakukan kejahatan narkotika. Dan itu adalah bisa-bisanya Trump aja. Intinya adalah Trump melakukan penyerangan untuk merampok aset Venezuela yang berupa cadangan minyak terbesar di dunia. Dan dunia bisa apa? Kalau kita bandingkan apa yang Rusia lakukan untuk mempertahankan motherland-nya, berbeda dengan apa yang Amerika lakukan. Rusia dihukum habis-habisan oleh Amerika. Namun sekarang dunia beranikah melawan Amerika? Ini kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai negara, kita harus mulai berpikir. Amerika bisa melakukan hal semena-mena seperti ini. Apa yang Indonesia bisa lakukan? Apa yang dunia bisa lakukan? Dan apakah ini menjadi legitimasi China atau Tiongkok untuk mengakuisisi balik Taiwan? Ditunggu komentarnya. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terang-terangan menyatakan bakal mengerahkan perusahaan milik negaranya untuk mengelola cadangan minyak Venezuela. Pernyataan tersebut disampaikan Trump seusai militer Amerika menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istri pada Sabtu 3 Januari. Dikutip dari Financial Times pada Minggu, Venezuela adalah rumah bagi cadangan minyak terbesar di dunia. China telah menjadi pelanggan terbesarnya selama bertahun-tahun dengan Rusia sebagai mitra minyak yang sangat penting. Venezuela memiliki cadangan minyak terbukti lebih dari 300 miliar barel, bahkan lebih banyak daripada Arab Saudi. Menurut data Badan Energi Internasional, wilayah Venezuela mengandung sekitar 17% cadangan minyak mentah dunia. Negara ini pernah menjadi pemasok terpenting bagi kilang-kilang minyak di Teluk Amerika Serikat yang didirikan untuk mengolah minyak berat seperti molase yang diekstraksi dari wilayah Orinoco. Namun, korupsi yang meluas, sanksi Amerika, dan salah urus menyebabkan produksi anjlok tajam dalam beberapa dekade terakhir. Produksi minyak hanya di atas 900.000 barel per hari, kurang dari 1/10 produksi Amerika Serikat sendiri. Investor asing pun meninggalkan negara itu karena Caracas berupaya mendapatkan kendali lebih besar atas sektor-sektor kunci perekonomiannya. Trump mengatakan pendapatan yang dipetik dari industri minyak yang bangkit kembali nantinya akan mendukung rezim baru di Venezuela. Selain itu, juga memberikan kompensasi kepada investor minyak besar yang telah dirugikan. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela, and that includes many from Venezuela that are now living in the United States and want to go back to their country. It's their homeland. We can't take a chance that somebody else takes over Venezuela that doesn't have the good of the Venezuelan people in mind. We've had decades of that. We're not going to let that happen. We're there now, and what people don't understand, but they understand as I say this, we're there now, but we're going to stay until such time as the proper transition can take place. So we're going to stay until such time as we're going to run it, essentially, until such time as a proper transition can take place. As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are
ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. So we were prepared to do a second wave if we needed to do so. We actually assumed that a second wave would be necessary, but now it's probably not. The first wave, if you'd like to call it that, the first attack was so successful, we probably don't have to do a second, but we're prepared to do a second wave, a much bigger wave. Korea Utara mengecam keras penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat. Langkah itu dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara serta mencerminkan kejahatan dan kebrutalan. Dikutip dari KCNA pada Minggu 4 Januari, Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyebut penangkapan Maduro sebagai tindakan hegemonik Amerika Serikat yang tidak dapat dibenarkan. Pyongyang juga menuding insiden ini kembali memperlihatkan karakter asli Amerika Serikat di mata dunia internasional. Korea Utara lantas menyerukan agar komunitas internasional bersuara menentang tindakan Amerika. Sebagai informasi, Pyongyang menjadi salah satu pendukung vokal pemerintahan sosialis Maduro di Caracas. Pada Minggu 4 Januari waktu setempat, Korea Utara meluncurkan rudal balistik ke arah perairan di lepas pantai timurnya. Tidak ada pernyataan khusus terkait maksud dari peluncuran rudal tersebut. Namun ini terjadi beberapa jam sebelum Presiden Korea Selatan berangkat ke China untuk melakukan pembicaraan yang diperkirakan akan membahas program nuklir Korea Utara. Peluncuran ini juga terjadi setelah Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Maduro. Presiden Donald Trump berdalih tindakan itu dilakukan untuk memberantas jaringan narkoba. Namun, sejumlah pihak menuding Amerika Serikat berusaha mengambil alih minyak negara tersebut. Wali Kota New York Zohran Mamdani mengecam penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat. Ia menggambarkan apa yang dilakukan pemerintahan Presiden Donald Trump sebagai tindakan perang dan melanggar hukum. Dikutip dari New York Post pada Minggu, Mamdani mengaku sudah menelpon Trump untuk menyampaikan sikap tidak setuju atas penangkapan Maduro. Pembicaraan berakhir tanpa menyebutkan bagaimana Trump bereaksi. Lebih lanjut, Mamdani juga mendapat kabar bahwa Maduro dan istrinya, Celia Flores, akan ditahan di tahanan federal di kota New York. Ia menegaskan tindakan Amerika Serikat merupakan penyerangan terhadap negara berdaulat secara sepihak dan berdasarkan hukum internasional, hal itu termasuk pelanggaran. Mamdani menilai upaya penggulingan rezim di Venezuela secara tidak langsung juga berdampak ke New York, mengingat ada puluhan ribu warga New York yang berasal dari Venezuela. Untuk saat ini, ia fokus pada keselamatan warganya, serta memantau perkembangan terbaru dari perkara yang dituduhkan kepada Maduro. Bagi Amerika Serikat, Maduro telah dituduh terlibat jaringan narkoba dan menjadi buron sejak 2020. Upaya penangkapan terjadi pada Sabtu 3 Januari 2026, dini hari waktu setempat saat militer Amerika Serikat meluncurkan serangan ke kota Caracas. Jutaan warga Venezuela di berbagai belahan dunia merayakan penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat pada Sabtu 3 Januari. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa mereka begitu gembira saat pemimpinnya ditangkap. Dikutip dari Reuters, data dari Organisasi Internasional untuk Migrasi PBB menunjukkan bahwa sekitar 7,7 juta warga Venezuela telah meninggalkan negara itu sejak tahun 2014. Hal itu dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi yang membuat mereka tidak mampu membeli makanan sehingga mencari peluang yang lebih baik di luar negeri. Kolombia menjadi tujuan favorit para diaspora Venezuela dengan 2,8 juta warga. Tak lama setelah berita penangkapan Maduro tersiar, warga Venezuela langsung berkumpul dan bersorak. Perayaan semacam ini terlihat di berbagai kota besar seperti kota Lima di Peru, Madrid di Spanyol, dan Buenos Aires di Brasil. Namun, keraguan tentang masa depan Venezuela juga muncul. Warga Venezuela di luar negeri bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada negara mereka dan warganya di masa depan. Andreas Losada yang telah tinggal di Spanyol selama 3 tahun mengatakan ia bergelut antara kekhawatiran dan kegembiraan tentang situasi di Venezuela. Sebagian berharap
Edmundo González, kandidat utama oposisi Venezuela dalam pemilihan presiden 2024 dapat merebut kekuasaan. Namun, tidak semua reaksi bernada perayaan. Sejumlah pendukung Maduro meneriakkan slogan penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai intervensi Amerika Serikat. Margaret, warga California yang kini tinggal di Mexico City, menilai Trump berusaha mengalihkan perhatian dari persoalan domestik dengan membunuh warga tak bersalah. Para pengunjuk rasa di Paris, Perancis membakar bendera Amerika Serikat dalam aksi yang digelar pada Sabtu malam waktu setempat. Unjuk rasa ini menyusul serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Menurut jurnalis, ratusan orang berkumpul di Paris untuk mendukung rakyat Venezuela. Mereka mengecam apa yang disebut sebagai agresi Trump terhadap negara berdaulat. Sementara itu, kalangan politik Prancis sebagian besar mengutuk penangkapan pemimpin Maduro oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Namun, Presiden Emmanuel Macron tidak mengecam metode maupun intervensi itu sendiri. Ia mengatakan bahwa rakyat Venezuela harus bersuka cita. Partai-partai sayap kiri Prancis mengecam komentar Macron sebagai aib. Sementara itu, jutaan warga Venezuela di luar negeri merayakan penangkapan Maduro. Mereka sebelumnya meninggalkan negara sejak tahun 2014 yang dilatar belakangi oleh memburuknya kondisi ekonomi. Saat ini, Maduro telah dibawa ke New York untuk menjalani penahanan atas tuduhan jaringan narkoba. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.